Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah biniyatil futuh wal munawwir rusuh وصالح الجسد والروح وطابة النسوح وابن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا إلى روح حبيب محمد بن عبد الله الهدار بن شيخ بكر بن سالم ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين في بناء هذا المعهد والمسجد ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajidul mu'min, tajidu kamu mendapatkan, al-mu'mina orang yang beriman, mujtahidan bersungguh-sungguh, giat, semangat, fima yutiku di dalam apa yutiku yang mampu itu orang mukmin, mutalahifan mutahassiran, kamu mendapatkan orang mukmin mutalahifan menyesal, iman begitu, ala ma la yutik atas apa la yutiku yang tidak mampu itu orang mukmin. Orang mukmin itu kalau mampu mengerjakan, dia enggak mungkin meninggalkan. Bersungguh-sungguh dia tadi itu melakukan. Tidak gampang orang mukmin tadi itu membawa uzur, membawa alasan. Remek aku, eman wis, kesel istirahat wis. Tidak gampang orang mukmin begitu. Misal, kalau bisa baca Quran 3 juz, semangat dia 3 juz. Enggak mungkin meninggalkan kecuali kalau betul-betul nggak berdaya. Itu pun nyesel kalau nggak mampu. Aduh, hari ini saya nggak bisa baca 3 juz, cuma 2 juz. Nyesel dia, kehilangan. Itu orang mukmin. Bisa sholat berjamaah, kemudian kok dia ketiduran sampai dia telat berjamaahnya. Nyesel orang mukmin itu. Aduh, mutalahifan fima la yutik. Dengar adzan langsung dia wudhu, semangat berangkat ke masjid. Itu orang mukmin. Lawannya orang mukmin orang apa? Orang munafik. Orang munafik enggak mampu, males. Kalau udah enggak ngerjakan, syukur. Oh, ini habis subuh ini majelis taklim. Orang mukmin, wah, siap-siap mulai sebelum subuh udah bangun siap-siap.
Kalau dia sakit nyesel, ya Allah, man saya tidak bisa hadir majelis taklim gitu. Tapi kalau orang yang tidak mukmin, sedurung diawis, ditunda-tunda. Nanti kalau telat, alhamdulillah buyar. Alhamdulillah lagi. Semangatnya orang yang beriman itu dalam perbuatan taat dan ibadah kepada Allah. Nyeselnya orang yang beriman tadi itu kalau sudah kehilangan ibadah kepada Allah. Itu. Tak ceritani orang dulu sampean. Orang dulu itu kalau kehilangan takbiratul ihram berjamaah bersama imam, masbuk tapi masih di rakaat pertama ya, kehilangan tidak takbiratul ihram bersama imam, ditakziahi 3 hari. Semua orang datang, oh no, apa ini, kenapa kamu kok bisa terlambat ini? Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di rumah kamu, mudah-mudahan tidak ada apa-apa di badan kamu, sehat tak kamu, sehat tak? Alhamdulillah sehat saya. Jadi semua sak desa begitu tanya. Kalau sudah kehilangan berjamaah, nggak sholat berjamaah, rumahnya itu penuh selama 7 hari ditakziahi. Kok bisa kamu gak berjamaah? Ada apa? Ada yang meninggal di rumah kamu. Kadang-kadang dibawa na pendoso. Oh berarti meninggal karena tidak berjamaah ini. Karena nggak ada yang meninggalkan berjamaah kecuali mayit. Itu dulu. Kalau sekarang ada orang ahli ke masjid, heran. Kok nemen-temen orang itu, gak stres ya pergi ke masjid. Pergi ke masjid bilang stres. Orang yang beriman itu semangat kalau mampu, nyesel kalau nggak mampu. Nggak ada ceritanya orang beriman malas dalam ibadah, malas dalam perbuatan taat. Paksa pak, dari apa beb saya ini begini, paksa. Jangan mau kalah dengan nafsu. Nafsu itu kalau dituruti sekali terus nuntut begitu. Nih tak kasih contoh, banyak contohnya di sini sekarang. Kadang-kadang kalau orang itu membiasakan dirinya hadir di majelis, kait dimulai ngantuk, iya enggak? Qala Rasulullah. Kalau sudah selesai Al-Fatihah, mendelik mata nih, gak ngantuk. Kenapa? Membiasakan begitu. Membiasakan begitu. Ngantuk terus. Sampai lihat. Kalau sudah orang kebiasaan begitu, dak kira no kuat, ngantuk terus, walaupun bangun tidur. Paksa, jangan begitu, nggak remason kan mendingan. Jangan dibiasakan begitu, terus loh itu, sampai tuwek. Kadang-kadang saya nom-nom begitu. Turun miring-miring, nggak karuan. Nah itu jangan terjadi. Orang mukmin tidak begitu, semangat kalau ibadah. Pernah tahu tentara nggak sampai? Tentara itu kalau sudah upacara, ono sing ngantuk. Indonesia tempeling sama jenderal. Sampean kayak dimulai qala Rasulullah ngantuk tadi. Gue bantangnya gini sampean. Itu jangan terjadi. Itu karena nafsu. Karena sampai sudah biasakan jadinya begitu, paksa, mendelio.
Karena itu kalau kelangopan, Nabi itu merintahkan idza tatha ahadukum falyaruddah. Kalau ada mau kelangopan, menguap, kata di bahasa Indonesia, tolakan, empeten. Orang kalau sudah kelangopan itu, biar ndak ngantuk. Kelangopan sepisan terus cangkemmu. Kelangopan terus. Tolak biar ndak ngantuk. Itu caranya setan untuk membuat sampean gagal, malas. Kadang-kadang kalau hadir majelis tahlil misalnya, afdalu dzikri dingklo. La ilaha illallah, la ilaha dingklo tak wis. Turu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Neleh. Ngenteni kopi ngenteni jajan. Karo baikon ae wong ini. Itu ada yang terjadi, itu jangan terjadi, ya. Itu karena membiasakan diri begitu. Kita lihat bagaimana semangatnya orang dulu. Orang dulu itu muda maupun tua semangat. Nggak ada yang malas. Sehingga ada seorang pemuda ibadah semangat giatnya setengah mati. Ditanya, kok begitu semangat ya ibadah? Kenapa? Loh, mumpung kuat. Saya semangat baca Quran. Kenapa? Mumpung bisa ngelihat. Nanti kalau katarak, nggak semangat saya baca Quran. Eman. Kok semangatnya kamu sholat berjamaah? Pumpung saya kuat, kaki saya. Lah kalau kena asam urat, berat saya pergi ke masjid. Semangat ibadah. Yang tua juga semangat ibadah. Ditanya, kenapa kamu itu semangat ibadah padahal sudah tua? Loh, justru tua ini harus semangat. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Bentar lagi mati. Pumpung durung mati. Pumpung sebelum mati. Kalau saya mati tidak bisa ke masjid nanti. Kalau saya mati tidak bisa baca Quran nanti. Pumpung saya tadi itu belum mati, tak banyak-banyakan baca Quran, tak banyak-banyakan zikir, tak banyak-banyakan pergi ke masjid. Dua-duanya di sini adalah orang yang bersemangat. Coba kalau orang sekarang, yang muda malas, yang tuwek malas. Yang muda ditanya, kenapa kamu tidak giat ibadah? Durung tuwek ini. Kalau yang muda tadi itu ya jagongan, keluyuran, ngancap truk, itu pemuda. Yang tua ditanya, kok tidak giat sampean? Tidak kuat saya. Tidak kuat. Baca Quran saya itu seberapa jam, ngeluh saya, nonton TV petang jam kurang. Hati-hati. Hah? Bukan begitu orang yang beriman. Bukan demikian orang yang beriman, saudara. Ketika manusia sudah bersemangat, nih berbicara masalah semangat, maka Allah akan berikan bantuan. Semangat cari ilmu, Allah kasih bantuan jadi alim. Semangat dia tadi itu qiyamul lail, Allah kasih bantuan, dia akan jadikan orang gampang kalau qiyamul lail. Semangat dia tadi itu
Di dalam menolong orang, Allah kasih bantuan akan lancar untuk mendapatkan cara membantu orang. Nih, semangat dia bangun masjid, Allah kasih bantuan. Gimana caranya mendapatkan dana untuk bisa membangun masjid. Orang itu dihitung semangatnya. Ada orang punya duit, nggak iso nggak bangun masjid. Kenapa? Nggak semangat. Ada orang nggak punya duit kok bisa bangun masjid. Semangat untuk bangun masjid. Semangat itu yang akan mendapatkan, menghasilkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berusaha di dalam agama Allah, di dalam membela Allah, di dalam berdakwah, lanahdiyannahum, benar-benar aku Allah bakal akan memberikan petunjuk, subulana, jalan-jalan untuk sampai kepada Allah. Siapa orang berusaha sampai kepada Allah, benar-benar Allah akan menyampaikan kepadanya, dikei jalan. Oh no, jalan keluarnya ada aja untuk bisa berhasil sukses. Kenapa? Berkat usaha keras, usaha sing kena untuk agama Allah. Jangan enteng-entengan, jangan nggak serius. Kata orang sekarang nggak serius. Jangan, yang serius untuk agama Allah berhasil. Kenapa? Allah udah janji sama orang beriman akan bantu. Wa alaina nasrul mu'minin, benar-benar aku Allah akan membantu orang yang beriman. Dalam ayat yang lainnya, intan surullah yansurkum, jika kamu itu membantu Allah, maka Allah akan membantu kamu. Bukan berarti Tuhan itu perlu dibantu, enggak perlu. Allah itu udah pasti akan menjayakan Islam, pasti menang Islam, itu pasti, walaupun banyak musuhnya, dan itu sudah sunnatullah. Walaupun banyak musuhnya, walaupun diganyang sana, diganyang sini, pasti menang, dan itu sudah menjadi satu ketetapan Tuhan. Wallahu ghalibun ala amrih, Allah itu pasti menang. Fir'aun sampai jadi raja, sampai mengaku Tuhan, sampai disembah oleh rakyatnya, begitu hebat kekuatannya, ratusan tahun berjaya, tapi juga tumbang. Yang menang ternyata orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Musa menang. Kemudian Jalut, begitu hebat dia tadi itu, perkasa, luar biasa, bagaikan raksasa, semuanya takut kalah, tapi ternyata kalah dengan seorang biasa yang saat itu bukan pasukan, bukan pahlawan, yaitu Nabi Daud. Menang terus, walaupun memang Allah tampakkan, nih orang-orang kafir lebih kuat loh dengan kamu, nih musuh-musuh Allah lebih hebat daripada kamu, tapi satu saat akan tumbang pasti. Bagaimana orang kafir Arab, waduh begitu hebat, nggak ada yang beriman saat itu kecuali dapat dihitung dengan jari. Luar biasa, seorang diri yang bernama Muhammad membawa iman. Bagaimana tantangannya luar biasa. Lama-lama akhirnya berkat apa? Usaha keras. Begitu juga sekarang, Amerika begini, Israel begitu, Eropa begini, Inggris begitu. Biar. Yang penting jadi orang Islam harus tetap bersama. Suatu saat pasti akan tumbang. Wallahu ghalibun ala udah pasti, liyudhirahu 'ala dini kullih.
Allah itu pasti akan menampakkan, mengunggulkan agamanya atas seluruh agama. Walaupun mereka buat fitnah, walaupun mereka buat teror, walaupun mereka perangi, walaupun mereka bomi umat Islam, walaupun diacak-acak negara-negara yang mayoritas umat Islam, supaya dengar telinganya orang Yahudi dan orang Nasoro, pasti kita menang. Ini cuma Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi orang beriman. Siapa yang mau berjuang? Siapa yang kepingin syahid? Siapa yang kepingin sedekah? Siapa kepingin bela agama Allah? Siapa yang ingin menjadi pasukannya Allah? Siapa yang cinta kepada Allah? Kesempatan orang beriman bergabung. Kesempatan orang-orang yang beriman bergabung. Ini pintu bagi kita. Bukan pintu kemenangan bagi orang kafir, bukan. Pintu keberuntungan orang-orang beriman dibuka. Singkatnya syahid, dibuka pintu untuk mati syahid. Singkatnya sedekah, yang punya harta dibuka pintunya untuk bersedekah. Pintu cinta dibuka. Orang yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sekarang pintunya dibuka. Ini sebetulnya kesempatan bagi kita. Lah kalau sudah nggak ada ganyangan, nggak ada musuh, ya nggak ada perjuangan. Siapa yang jadi mujahid kalau begitu? Wah, dikirim Ustadz film luar biasa yang mempengaruhi akhlaknya pemuda begitu dan ini. Ya ini kesempatan bagi kamu yang punya ilmu, ajari keluarga kamu, ajari masyarakat kamu supaya ngerti ilmu, supaya meninggalkan film-film, tidak melihat film-film yang demikian. Kesempatan bagi kamu. Sebenarnya ini bukan kemenangan mereka, tapi ini adalah pintu kesempatan bagi kita untuk menjadi dai, untuk menjadi orang yang bisa nasihati. Api kabeh katanya nasihati siapa sampean? Sembayang kabeh sak pasuruan sing dinasihati sapa? Kalau sing dinasihati ini sudah sunnatullah, pasti ini terjadi. Karena itu bagi yang sholat, keluarganya nggak sholat, diajak, kesempatan kamu ngajak, sholat, man kok nggak sholat, aja meneng, kesempatan meneng sampean. Jangan berhenti, jangan kamu tadi itu diam aja, nggih Bu. Kalau sampean sekarang menghadiri majelis ini, sampai menghadiri majelis ini, kesempatan bagi sampean untuk ngajak yang nggak hadir. Ayo hadir ayo. Kesempatan bagi yang hadir untuk mengajak yang hadir. Hadir kabeh. Lah kesel aku. Bisa kamu bayangkan, ngene dais bangun teh hake lho iki. Lek hadir kabeh tambah hake kok. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa beramal, untuk bisa berdakwah, untuk bisa mengajak, untuk bisa membela, bahkan untuk bisa berkorban. Kesempatan. Kalaupun tidak ada yang berdakwah, kalaupun tidak ada yang bersedekah, kalaupun nggak ada yang bela, Allah pasti akan menangkan agama ini. Nggak mungkin nggak menang, karena sudah janji Tuhan liyudhirahu ala dini kulli. Begitu, paham nih ya? Lah apa Bib? Sambut majelis taklim yang hadir cuma 4. Tapi ada lomba voli sing ndelok wong 400. Gimana? Ya kesempatan ustadz. 4 itu ajaran sudah. Nanti insya Allah dikasih bantuan sama Allah. Nggak ada ceritanya gerakan orang beriman nggak berhasil. Nggak ada ceritanya. Asal ikhlas pasti berhasil. Walaupun dikit, tapi itu berkembang nantinya akan menjadi satu hasil yang sangat memuaskan. Nih, tak kasih gambaran sampean. Di Pasuruan itu ada Habib Ja'far bin Syekhon ya.
Habib Ja'far bin Syekh kan muridnya Didik, tidak banyak, Didik muridnya. Cuma hasilnya gede, di antaranya Kiai Hamid. Punya murid di antaranya Kiai Hamid. Hasilnya gede, Didik tapi mantap. Lah, saya juga punya murid Wake, cuma hasilnya biasa. Lah, orang dulu itu begitu. Kiai-kiai dulu. Apa namanya? Pondoknya gudaan kabeh ya? Gudaan. Cangkruan. Sekarang tingkat 8. Ono lipe maning. Cuma hasilnya mantepan dulu. Kenapa? Semangat orang dulu, ikhlas orang dulu dari itu. Dibantu sama Allah. Hasilnya mantep-mantep. Yang Islam ke Jawa adalah wali 8 tok Islam ke Jawa. 9 tok itu Islam ke Jawa. Wong songo. Padahal belum ada mobil. Kalau mau keluar kota itu naik hewan, naik binatang itu, kuda. Nggak ada mobil dulu, nggak ada pesawat, nggak ada radio, nggak ada majalah, mesin cetak belum ada, nggak ada televisi. Terbatas, tapi 9 wali songo bisa mengislamkan seluruh Jawa. Kenapa? Semangat, Allah bantu. Rasa iki dai-nya 9 juta. Didukung dengan macam-macam. Kok tidak bisa berhasil seperti wali songo? Nggak semangat, ndolek amplop. Masya Allah, kasihan orang awam itu. Kasihan orang awam, mau ngundang dai, mau ngundang ustadz, urunan dimi. Kepingin dinasehati, mereka harus urunan dulu. Kalau dulu enggak. Kalau sudah kedatangan ustadz seneng, alhamdulillah, dapat nasihat gratis, masih ditambahi duit lagi. Dulu itu begitu. Kalau sudah walinya datang, seneng, semangat semuanya. Udah dapat nasihat, dapat berkah, kadang-kadang bagi-bagi duit, bagi-bagi beras, seneng. Kalau sekarang, waduh, datang kiai bingung amplop, kondi duit kira, bingung. Nah, yang praktek dulu yang gitu itu sekarang pastor-pastor, Pak. Masuk ke pelosok-pelosok, bawa duit mereka, bawa beras, bawa gula, seneng terima. Cuma bukan nasihati, mempengaruhi ngajak agama mereka. Loh, carane wali songo diambil alih sudah sama orang luar kita. Karena itu ustadz, kiai-kiai, ojo suka nyirik sampean. Semampunya aja lah. Semampunya, jangan terlalu maksa-maksa. Lo ndak ono sing ngongkon gawe khol sampean. Akhirnya kambinge wong tek kabeh. Lah kalau ndak mampu nggak usah. Lah kalau memang mau buat ya seadanya, ndak harus kambing. Ndak ada kambing kayaknya rujak wong-wong. Sing pedes pisan bene mencret kabeh. Di sini nih kadang-kadang ada takalluf. Apa takalluf itu? Memaksakan diri. Di Indonesia nih, kalau sampean lihat ada di Yaman, hall itu ada. Tapi tidak buat apa-apa. Buat acara hall, wis.
Nggak ada, seksi dapur itu udah ada. Banyu es yang dibagi itu, air es. Paling top kopi, itu paling top itu. Nah, kalau sekarang kan enggak. Hall sebelum 1 bulan bingung panitia, masak-masak. Waduh, berhari-hari masak pak. Dimasak kintalan panas. Mari ngono entek ambek. Maaf cangkeme sampean. Seperempat jam olah kabeh wis. Habis semuanya. Lu gitu tuh panitia masih kerja, keluarga masih kerja. Sik ngepel, masih kora-kora, masih bersih-bersih. Enak teman sing hadir di Indonesia. Ngono iki sing ngantuk jan. Kalau ada di sana nggak begitu. Nggak begitu kira-kira kalau sampean misalnya ahol ndak untuk apa-apa, rame ndak kira-kira? Akhiran wong sungi tegah. Kepingin sego zamin. Itulah. Hah? Alhasil kembali kepada permasalahan, orang beriman itu semangat dalam satu perbuatan yang ia mampu, semangat dalam membela agama Allah, semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam mengajar, semangat di dalam menghidupkan sunnah, semangat ketika sholat berjamaah, semangat ketika menghadiri sholat Jum'ah, semangat semuanya dalam kebaikan. Itu orang beriman. Tapi kalau dia tidak mampu karena sakit, kalau tidak mampu karena memang udzur, maka dia menyesali. Itu orang beriman. Saya masih ingat ada beberapa orang, subhanallah, orang itu ada namanya Pak Nawawi. Dia tinggalnya ada di Jalan Melati, Pasuruan sana. Rumahnya gede. Dia tadi itu kerjanya betulkan sandal yang rusak-rusak itu. Dapat 100, 200 sama dulu itu. Tapi 5 waktu tidak pernah telat ada di masjid. Padahal jaraknya antara rumahnya dengan masjid lumayan, ada 400 meter sampai setengah kilo. 5 waktu di masjid. Duha nggak pernah ditinggalkan. Quran istiqomah. Majlis di rumah hadir terus. Durung wong teko. Necis pakaiannya, tidak seperti orang melarat. Waktu banjir kan pernah banjir Pasuruan. Itu sak dodo itu ya, di jalan-jalan itu tetap ke masjid. Bawa pakaian dipakai dari itu, bahasa semuanya, tapi dibawa ke kresek, diangkat, pergi ke masjid berjamaah. Nggak mau ninggalkan. Masih nemui saya orang-orang model begitu itu, nggak pernah minta sama orang, padahal dia orang nggak punya. Yahsabuhu jailu aghniya minat ta'affuf. Nggak kira percaya sampean, nggak mungkin percaya sampean kalau ketemu sama dia orang nggak punya. Mesem tok uripe. Hebat orang dulu. Sekarang gitu loh, Masya Allah, si kuat melas. Tidak mau nonton pekerjaan saya, Beb. Saya punya anak yatim di rumah, tungguan. Sopo sing takut. Melas. Padahal umurnya tua itu. Ada juga di tetangga saya itu Syekh Umar Damis. Tua orangnya, nggak kelihatan. Itu 5 waktu juga ke masjid, berangkat ke masjid. Maaf, saking tuanya sampai bungkuk, itu tetap berangkat. Luar biasa, majelis taklim tidak pernah hadir. Padahal jualnya itu pekerjaannya dia kerja,
Pekerjaannya itu buat manisan tok. Oh, sekarang punya toko, punya macam-macam, tidak ada kesempatan kok hadir. Karena itu kalau saya bisa katakan kadang-kadang melarat itu nikmat. Kadang-kadang melarat itu nikmat. Nih, tak kasih gambaran sampean. Yang hadir majelis ini banyak melaratnya atau banyak suginya? Nikmat sampean. Kalau sampean kaya nggak mungkin hadir di sini. Hah? Yang ahli hol, ahli manakib, orang yang melarat kebanyakan. Sing sugih jarang. Karena itu tak lihat di sini yang hadir nggak sepeda. Ya, sepeda motor kredit maneng. Itu ke Masya Allah. Yang jelas harus semangat ibadah ya. Semangat mencari semangat sholat berjamaah. Kira-kira kalau ada pemain sepak bola tidak semangat, menang tidak? Tidak menang, kalah. Bersemangat gimana jadi juara. Kira-kira kalau ada orang bekerja tidak bersemangat, dia maju tidak pekerjaannya? Enggak maju. Bersemangat maka dia akan maju. Demikian juga dalam ibadah kepada Allah, orang yang beriman bersemangat orang yang beriman, maka dia insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusno. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, muttafaq alaih. Tasahharu, sahurlah kalian semuanya. Tahu sahur enggak? Sahur itu makan, tapi persiapan untuk puasa. Sahurlah kamu, karena itu sahur itu sunnah hukumnya, karena ada perintah dari Nabi. Fa inna fis suhuri, karena sesungguhnya di dalam perbuatan suhur perbuatan sahur, walaupun makanannya nggak banyak, tapi dia melakukan sahur. Bukan sahur, bukan makanan untuk sahur. Fa inna fis suhur, maka sesungguhnya di dalam perbuatan sahur itu barokah, ada berkah. Apa berkah itu? Ziyadatu khairin, tambahnya kebaikan, namanya berkah. Sahurlah kamu, karena melakukan sahur itu berkah. Kenapa dikatakan sahur itu berkah? Pertama, karena memang orang yang sahur niatnya puasa, berkah loh untuk ibadah. Makan kalau untuk ibadah berkah. Kenapa kamu makan? Cini kuat ngamplengi wong. Loh, enggak berkah. Kenapa kamu makan? Saya makan ini supaya saya kalau mencari ilmu itu enggak terganggu dengan lapar. Berkah. Pakaian juga begitu, kalau dinisbatkan untuk ibadah berkah. Kenapa kamu pakai sarung? Mau sholat berjamaah, berkah sarungnya. Kenapa kamu tadi itu beli sejadah? Untuk sholat, berkah. Sejadah untuk apa? Nonton TV, gak berkah. Kenapa kamu beli tasbih? Untuk setiap hari saya baca sholawat ping 1000, berkah tasbihnya. Kenapa beli tasbih? Untuk aksi-aksian, Beb? Tidak berkah. Kenapa beli serban? Untuk kalau sholat saya pakai serban, karena saya sudah haji. Berkah. Dong sampean kate foto dok serbanan. Kalau jadi panitia dok serbanan. Serban itu dipakai kalau untuk sholat, Pak. Serban itu dipakai kalau untuk sholat Jum'ah, sholat berjamaah. Kalian yang haji-haji, aduh haji, fotoan dok sampai kayak serban. Kalau ada perkawinan baru pakai serban. Kalau ada haul baru pakai serban. Ibadahmu itu loh pakai orang serban, biar dapat pahala besar, berkah. Paham nih? Semua hal kalau dinisbatkan, kalau diidhofahkan, kalau disandarkan, kalau diniatkan untuk ibadah, jadinya berkah. Sahurlah kamu, karena perbuatan sahur itu ada berkah, itu pertama.
Kedua, sahur itu di malam hari. Mulai jam 7 duduk sahur, jenenge sarapan. Akhirnya orang yang sahur tadi itu bisa qiyamul lail, berkah. Karena dia melaksanakan qiyamul lail. Dalam perbuatan sahur itu ada berkah. Kemudian selain itu, makanan sahur tadi itu membuat kuat puasa, Pak. Masyarakat cilik-cilik itu loh sahur, kuat puasa sampai maghrib. Kuat. Walaupun lemes tapi kuat. Lah kalau enggak sahur bisa mah sampean. Lah. Sahurlah kamu, karena sesungguhnya dalam perbuatan sahur itu ada berkah. Hawa wis adem nggih, wedi udan nggih. Nah, mudah-mudahan insyaallah majlis ini ada berkah. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.